ada salah satu anggota panitia bagian dokumentasi melaporkan ke saya waktu itu bahwa tanpa sadar dia sudah moto kejadian aneh gitu. Saya penasaran, saya lihat Pak, di tengah-tengah kerumunan penonton itu jelas sekali putri Pak. Jadi menghadap ke selatan, pakaiannya hijau, posisinya berdiri begini, terus pakai mahkota. Semuanya seberang hijau Pak, hijau semua. Nah waktu itu yang pertama kali dievakuasi atas nama Unang, pas dievakuasi posisinya telungkup, kakinya terjerat jaring. Diangkatlah korban ke salah satu perahu. Dari tengah laut, titik koordinat X55. Kembali lagi bersama gue Fajar Tia di Omamat Season 5. Urip iku uru, hidup itu nyala. Ya, jadi sekarang gue udah sama Pak Slamet yang waktu itu menemukan jasad dari teman-temannya. Saat itu menemukannya di mana, Pak? Kalau titik pasnya ada di sekitar sini lah Pak. Pokoknya sekitar sini. Jadi Bapak menemukan jenazahnya di sekitar sini? Ya. Jadi gini, sebetulnya korban itu kan ada 3. Nah, yang pertama atas nama Unang, yang kedua atas nama Acong, yang ketiga atas nama Tarman. Nah, jasad yang pertama diketemukan itu atas nama Unang. Nah, di sekitar sini nih. Nah, posisinya perahu sudah terbalik, kepalanya di atas. Nah, terus kemudian jasad posisinya telungkup, di bagian kaki ada jaringnya Pak. Jadi memang aktivitas sedang kegiatan melaut lah ya, Ya, mencari ikan. Menjaring rajungan Pak. Kalau menurut Bapak, kenapa kapal bisa terbalik saat itu Pak? Jadi kalau opini nggak bisa jelasin Pak, karena jadi ngambil kalau cari cerita sendiri kan nggak bisa ngarang-ngarang. Jadi ya itu udah terima musibah aja. Jadi kejadiannya nggak tahu persis kan. Itu karena malam hari Pak. Malam hari sekitar jam 10-an. Tapi memang sering kejadian ada nelayan melaut gitu, terus perahu terbalik sampai meninggal, memang sering di sekitar sini atau gimana Pak? Kalau yang dulu-dulu paling 1 orang, tapi bukan kecelakaan seperti ini Pak. Kalau yang tenggelam seperti ini dalam posisi menjaring ya baru kali ini. Ya semoga amal ibadah beliau dapat diterima di sisinya ya Pak. Amin. Nah karena memang gelombang nih lagi tinggi guys ya, dan ini juga udah mau malam, yaudah kita balik aja untuk podcast di kediaman Pak Slamet. Ya guys, setelah tadi kita dari laut, sekarang kita udah ada di rumah dari Pak Slamet ya. Dan memang setelah tadi kita melihat gitu ya di tempat tersebut, di dermaganya segala macam ya, inilah uniknya manusia gitu ya, bahwa kita itu profesinya berbeda-beda, terus juga ada yang melakukan kegiatan budaya yang berbeda-beda, di mana ya kita saling menghargai aja satu sama lain.
kalau di Agile nggak ada narasumbernya, kita suruh tambah-tambahin cerita ya. Nah, Pak Slamet ini kan profesi sebagai nelayan. Udah dari kapan tuh Pak sebagai nelayan? Saya kalau nggak salah dari saya sekolah SMA. Wow, dari Ya. SMA. Sudah puluhan tahun jadi nelayan. 30 tahun lebih kayaknya. 30 tahun Iya. lebih. Lebih. Kehidupan nelayan itu seperti apa sih Pak? Nah, nelayan, wah kalau saya jelasin, nelayan ini apa ya? Cukup sama kurang, banyakan kurangnya kali Pak ya? Banyakan kurangnya. Terus resiko juga tinggi, apalagi kalau udah resiko alam, ombak, angin, itu nelayan buat makan sehari-hari Pak. Terkecuali memang musimnya lagi musim enak gitu ya. Kalau lagi musim, terutama musim barat itu yang paling ekstrim. Jadi ombak juga gede-gede, angin kenceng, nangkap ikan juga susah. Ya itu disebutnya musim paceklik. Kalau orang dulu bilang, nelayan dulu katanya piring terbang gitu loh. Artinya piring terbang itu piring dijual buat makan gitu. Gitu. Tapi nggak pernah ngeluh jadi nelayan. Yang penting cukup buat makan, alhamdulillah gitu. Semua nelayan kayak gitu. Semua kayak rata-rata kayak gitu. Biasa mengambil ikan apa Pak? Kalau saya kan nelayan pancing. Kalau saya nelayan pancing ya ada targetnya masing-masing. Tergantung dari umpan, Pak. Kalau saya misalnya pakai umpan udang, ya targetnya ikan-ikan yang dasaran seperti kerapu atau kakap gitu. Kalau misalnya pakai umpan rebon, ya ikan-ikan kembung, ikan somo, kue, macam-macam. Jadi tergantung umpan. Terus selama saya jadi nelayan juga, di tempat saya juga banyak kejadian-kejadian aneh. Ya kejadian horor lah gitu. Seperti yang saya alamin di tahun 2019. Jadi waktu itu saya jadi panitia pesta laut waktu itu. Tapi sebelum itu juga banyak kejadian-kejadian lainnya seperti apa? Kejadian tukang putu yang dipikul itu, Pak. Yang apa kalau nggak salah bunyi yang nging gitu. Kan ada tukang putu itu tanpa sadar. Jadi mungkin versi dia tuh kayak ada orang lagi hajatan, nggak taunya dia jalan itu tanpa sadar udah di tengah laut, sudah seleher dia baru sadar gitu. Jadi semuanya apa alat-alat jualannya semua pada ngambang di laut, dia aja nggak sadar gitu. Ditolongin sama nelayan jala baru sadar. Terus kejadian lagi. Katanya dia lihat hajatan. Ya, kayak seperti orang hajat biasa gitu. Bang, ngapain bang? Ke dalam di sana, balik bang, sadar. Saya balik bang, rekaman masih. Jadi maksud dia itu ada orang hajat, dia ikut menjajakan jajanan di situ gitu maksudnya loh. Jadi Karena nggak rame, ngerasa masuk air, nggak ngerasa. nggak terasa masuk air. Tahu-tahu udah selesai hampir tenggelam. Ditolongin sama nelayan jala gitu. Tapi semua alat-alat ininya udah ngambang semua, Pak. Bahkan ada lagi tukang gorengan hampir sama gitu. Kejadiannya hampir sama kayak gitu. Kembali cerita ke 2019 soal pesta laut. Mungkin teman-teman nggak tahu pesta laut apa. Mungkin saya jelasin dulu. Pesta laut itu mungkin di Indonesia semua sama ada, maksudnya ada gitu. Ya, di daerah timur atau di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat semuanya ada, cuman mungkin versinya lain-lain. Kalau di tempat saya ini itu namanya cera laut. Yang udah tenar ya pesta laut. Nah, mungkin kalau di daerah Cirebon atau Indramayu itu nadran. Acaranya berbentuk apa, Pak? Kalau acara tergantung panitia sebenarnya. Tapi kalau
Kalau kebudayaan yang sering dipakai itu prosesinya itu biasanya di situ ada pelepasan kepala kerbau, terus harus juga di situ ada wayang kulit, itu harus. Jadi prosesinya nelayan sudah punya titik, Pak, punya titik, di titik mana kepala kerbau harus dilepas gitu. Memang udah tahu itu, udah kebiasaan, udah tahu. Jadi prosesinya misalnya besok pagi sesaji kepala kerbau juga mau dilepas, itu malamnya harus pagelaran wayang kulit. Itu harus, nggak boleh nggak, harus wayang kulit. Nah paginya baru acara intinya itu pelepasan kepala kerbau. Nah kepala kerbau dilepas. Sebelum dilepas di titik, biasanya semua kapal nelayan ikut mengiring, Pak, mengiring sampai ke titik. Sampai di titik dilepas. Setelah dilepas, ya udah, semua nelayan yang ikut biasanya bebas, mau ke pulau boleh gitu, atau pulang juga boleh. Udah selesai, berarti selesai itu. Upacaranya udah selesai. Di luar itu banyak acara macam-macam lah, seperti hiburan apa ada. Nah, kalau di tahun 2019 saya ngalamin sendiri, karena saya juga panitianya waktu itu. Waktu itu titik perayaan adanya di pos Angkatan Laut. Karena 2019 pesta laut yang paling meriah, Pak. Pokoknya paling besar waktu itu. Digelar kurang lebih 1 minggu. Setelah hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari terakhir, malam terakhir, malam puncak, nah itu kejadian horor di situ. Jadi sekitar jam 10, hampir setengah 11 lah. Waktu itu pas saya turun dari panggung, memberikan sambutan, nah itu kejadian di situ. Ada salah satu anggota panitia bagian dokumentasi melaporkan ke saya waktu itu bahwa tanpa sadar dia sudah foto kejadian aneh gitu. Saya penasaran, saya lihat, Pak. Di tengah-tengah kerumunan penonton itu jelas sekali putri, Pak. Jadi menghadap ke selatan, pakaiannya hijau, posisinya berdiri begini, terus pakai mahkota. Semuanya seberang hijau, Pak. Hijau semua. Setelah acara itu, waktu itu teman saya juga, teman saya ini mungkin punya apa ya? Mungkin punya penglihatan mata batin. Dia menjelaskan saya bahwa di belakang panggung perayaan itu terparkir kereta. Kalau versi dia bilang sih kereta kencana gitu. Plus putri pakai baju hijau itu. Cuman saya nggak waktu itu nggak ngeh juga, karena saya juga nggak ngerti soal goib gitu. Jadi saya percaya sama teman saya itu gitu. Nah, terus setelah perayaan pesta laut itu beberapa waktu kemudian, nah terjadilah di situ tragedi yang menimpa 3 orang teman saya. Itu teman dekat semua, Pak. Nelayan semua. Yang bikin beda, saya nelayan pancing, ketiga teman saya ini nelayan jaring. Bedanya apa ya, Pak? Bedanya alat tangkapnya. Kalau saya mancing, waktunya siang hari, mereka malam hari. Tapi ikannya sama? Beda. Oh, beda juga. Kalau yang 3 ini kan targetnya rajungan, jaring kan, jaring rajungan. Kalau saya ikan, siang hari. Nah ketiga-tiganya ini teman dekat saya, Pak. Teman dekat. Kalau yang namanya Pak Tarman almarhum ini, dia memang jadi RT setempat gitu. Saya juga kenal baik, sehari-hari juga baik orangnya.
Nah, kalau si Acong tetangga dekat juga, tetangga dekat saya. Dia memang profesinya nelayan, sehari-hari di nelayan. Ya, mereka juga baik juga, sebagai tetangga juga baik. Ya emang seumuran, gaul sehari-hari gitu. Nah, kalau si Unang ini itu mungkin yang paling dekat sama saya. Dari saya sebelum menikah juga, dari bujangan itu sudah dekat, Pak. Kalau yang nama Unang ini, bahkan sampai main musik bareng gitu, main gitar gitu. Pernah saya punya grup bareng sama dia gitu, grup musik dangdutan gitu sama dia. Orangnya baik. Itu yang bedain itu, kejadian itu. Kalau saya mah nelayan pancing, dia nelayan jaring gitu. Jadi kejadiannya juga pada waktu itu malam hari. Kebetulan saya waktu itu sedang pre, Pak, nggak melaut, Pak. Nah, kalau mereka memang berangkatnya itu rutinitasnya ya jam 10 kalau jaring rajungan itu, Pak. Jam 10 malam nebar jaring gitu kan. Biasanya dia pulang dulu, Pak, istirahat ke rumah. Nah, baru pagi dia balik ngangkat jaring gitu. Tapi ternyata di malam kejadian itu mereka bertiga sepakat nginep di laut, Pak, nggak pulang. Jadi tidur di perahu gitu. Tidur di perahu bertiga. Pas paginya, ya itu saya dapat kabar. Dapat kabar dari salah satu nelayan yang memang profesinya sama, jaring juga. Jadi mengabarkan ke keluarga si korban waktu itu, ke si korban. Nah, kebetulan keluarga si korban juga sudah menunggu, Pak. Biasanya pulang kalau mau pulang gitu loh. Bahkan jam pulangnya juga sudah lewat gitu. Ya udah khawatir. Tapi kebetulan ada kabar itu, Pak. Nah, kebetulan pas saya ada di situ waktu itu, ya udah spontan ngajak teman-teman berangkat mengevakuasi. Di titik yang udah disebutin sama orang yang ngabarin tadi, Pak. Ya udah berangkat ke titik. Nah, waktu itu yang pertama kali dievakuasi atas nama Unang. Atas nama Unang, pas dievakuasi posisinya telungkup. Kakinya terjerat jaring. Diangkatlah korban ke salah satu perahu teman juga, cuman kecil perahunya. Dibawa ke darat, serahkan ke keluarga. Terus target berikutnya yang kedua, Tarman. Kalau yang atas nama Unang, dari titik mungkin, dari titik perahu tenggelam itu mungkin 10 meter. Nah, kalau atas nama Tarman, 1 mil lebih, hampir 2 mil lah, ke arah barat. Baru ketemu. Posisi telungkup, ada papan di dada. Mungkin malam hari dari jam 10 itu, almarhum berusaha menepi atau minta tolong atau nggak tahu lah. Yang jelas ada papan di dada, posisinya telungkup juga. Nah, terus dievakuasi, diserahkan ke keluarga. Teman-teman gak istirahat lagi, Pak, langsung berangkat lagi cari korban yang ketiga atas nama Acong. Berangkat, semua perahu yang ada di lokasi sini berangkat semua. Mungkin lebih dari 15 perahu ya. Tapi sebelumnya waktu hari pertama, kedua, ketiga, waktu itu dibantu sama tim SAR, polisi, Angkatan Laut juga ada waktu itu. Ya cuma itu aja yang 2 korban itu di hari pertama ketemu. Kedua, ketiga gak ada hasil. Sampai perahu saya nonstop 1 minggu lebih mencari, Pak. Bahkan sampai ke Pulau Laki sana. Pulau Laki, Pulau Cangkir sana. Kurang lebih berapa mil dari kejadian itu.
Tapi tetap saya cari sampai hari ke-8. Bahkan di hari ke-8 kalau nggak salah ada kabar bahwa si Acong ini diketemukan, bahkan sudah ada di rumah sakit Serang. Dari sini berangkat Pak ke rumah sakit Serang. Dari ciri-ciri yang diberikan ke kami waktu itu, ciri-cirinya hampir sama. Pakai bajunya warnanya ya sama, terus Acong ini dia punya tato Pak. Jadi tatonya juga hampir sama gitu kan. Nah pas sampai di rumah sakit Serang, nyatanya bukan, lain Pak. Akhirnya pihak keluarga, di samping kami udah capek lelah nyari, kalau melihat keluarga kayaknya kasihan Pak. Kasihan keluarga ngelihatnya kayak apa ya, kayak putus asa gitu Pak. Pokoknya semua anggota keluarganya itu semua nggak berhenti nangis dari hari pertama. Itu. Bahkan yang bikin sedih Pak, di hari pertama langsung menyiapkan kuburan Pak. 3 lubang kuburan. Cuman waktu itu yang terpakai cuma 2. Ya untuk si korban Unang dan Tarman. Nah, kuburan yang ketiga ini kosong karena Acong nggak ketemu Pak. Nah, akhirnya pihak keluarga juga mengikhlaskan bahwa anaknya ini, si Acong ini nggak diketemukan. Bahkan sampai sekarang juga setiap hari Lebaran Pak, kalau orang-orang itu ke kuburan gitu ya mendoakan, keluarganya cuma buang kembang Pak di laut. Itu kalau ngeliat sedih Pak, sedih. Yang untuk Acong ini dari keluarganya juga bukan dari keluarga orang punya, dari keluarga orang miskin. Sama ketiga-tiganya juga nggak ada dari orang-orang yang berada Pak, dari orang miskin. Setelah itu kesininya juga banyak kejadian-kejadian juga. Seperti saya ya, saya sama teman tukang jaring juga, jaring rajungan. Ya mungkin udah berapa bulan lah, hampir 1 tahun lah kali mungkin kesini. Bahkan di jaring itu sampai nyangkut ada tengkorak manusia. Awalnya saya pikir salah satu korban, saya nggak mau seujon, nggak mau seujon lah. Kalau itu tengkorak korban yang nggak ketemu, saya nggak mau seujon. Ya udah, nggak mau ambil pusing. Ya udah, ketemu tengkorak jadi buang lagi sama temen. Bapak ketemu sama tengkorak manusia? Bukan ketemu, itu tengkorak terkena jaring, nyangkut di jaring rajungan. Kepalanya aja? Kepalanya aja. Oh, kepalanya aja. Ya banyak kemungkinan sih ya. Iya, cuman kan ya nggak sehujan juga. Kalau misalnya divonis itu tengkorak yang mayat yang belum ketemu, mas saya nggak setuju juga. Nah terus setelah kejadian itu juga di lain saya ketemu kepala tengkorak itu, yang paling bikin saya apa ya namanya, yang bikin saya ikut sedih gitu ya, itu kejadian menimpa juga ke adik saya. Jadi ceritanya adik saya ini punya usahanya di laut, bentuknya itu bagan itu apa ya, bagan itu dibuat dari bambu, ditancap di tengah laut, dibikin seperti geladak gitu. Jadi buat para pemancing gitu disewa gitu, kayak gitu usahanya. Setiap hari gitu ada yang sewa gitu. Nah adik saya ini tugasnya kalau misalnya habis nganter orang mancing ke bagan, biasanya ada yang telepon, "Bang, saya kehabisan umpan, tolong," gitu kan, kirimin umpan. Nah itu setiap hari kayak gitu. Misalnya kurang kopi, nah diantar kopi. Nah setelah kejadian itu, hari kedua ketiga lah kayaknya tuh kalau nggak salah, ini adik saya kayak diteror gitu, kayak diteror Pak, kayak diteror. Jadi setiap malam dia mau tidur, jadi seolah-olah di kuping dia nih ada yang manggil, ada yang minta tolong gitu, "Bang, tolong saya," gitu.
setiap mau tidur hampir aja stres adik saya. Itu bukan 1 hari 2 hari, itu bulanan itu. Sampai adik saya ngorbanin usahanya. Ya, maksudnya tadi di adiknya ada yang minta tolong gitu? Bukan, jadi seolah-olah adik saya ini ada yang bisikin, abang minta tolong. Jadi Siapa? Jadi minta tolong itu artinya mungkin dari 3 korban ini yang belum ketemu gitu, versi adik saya. Minta tolongnya tolong apa gitu? Ya mungkin karena dia emang belum diketemukan yang satu ini yang atas nama Acong itu. Jadi adiknya mendengar ada suara minta tolong, Ya. tapi adiknya berpikir bahwa oh jangan-jangan ini Ya, minta tolong untuk diketemukan. ya, minta ditolong gitu. Tapi di saat itu waktu kejadian hari pertama aja sampai full 1 hari itu ada tim selam di situ, di sekitar bagan adik saya itu, tempat usaha adik saya itu. Nggak ada apa-apa, nggak ada mayat, nggak ada apa. Tapi adik saya setiap malam mau tidur pasti dimintain tolong itu. Nah saking takutnya adik saya, ya karena takutnya dia nggak mau ambil resiko, ya usahanya dikorbanin. Akhirnya di stop usaha, semuanya dijualin semua. Yaitu gara-gara itu ada yang neror itu. Kalau versi adik saya katanya suaranya ya suara itu yang belum ketemu itu, Mirip. Acong itu ya. Sampai usahanya Ya, diselesain gara-gara itu. ya diputusin. Alih profesi sekarang, sampai sekarang dia akhirnya jualan es gitu. Itu yang dialami di keluarga saya. Memang kalau di koordinat itu sering terjadi kecelakaan atau bagaimana, Pak? Kalau setahu saya memang titik itu adalah titik biasa pelepasan kepala kerbau Oh, di situ. di saat waktu pesta laut itu. Ya di sekitar situ. Sekitar situ. Yang tadi kita ke sana tuh. Iya. Udah di situ. Walaupun saya tadi nggak bawa alat koordinat CPS apa enggak, tapi feeling saya memang di situ pas. Oke. Ya memang kan kita hidup berdasarkan nilai-nilai, terus kebiasaan-kebiasaan yang mungkin satu sama lain itu berbeda gitu ya, Pak. Ya. Kalau saya boleh tahu gitu, kalau Bapak sendiri gitu ya, melakukan ritual-ritual di laut itu tujuannya untuk apa ya? Kalau saya sendiri ya saya jadi cerita lagi di 2019 waktu Cera Laut. Jadi waktu itu juga saya mungkin salah satu orang yang nggak percaya itu. Oh, malah Bapak nggak percaya? Iya, saya nggak percaya itu. Tapi kenapa saya harus lakukan juga gitu kan? Karena emang itu kebiasaan nelayan. Oh. Jadi di 2019 panitia waktu itu sempet beda pendapat juga sama tokoh-tokoh agama gitu kan. Tapi tetap duduk bareng, musyawarah gitu, ambil jalan tengah gitu kan. Jadi waktu itu kesepakatannya ya tetap yang namanya pesta laut jalan tanpa nabrak dari segi agama gitu waktu itu, sepakat. Jadi istilahnya para ulama juga silahkan, tapi itu sebatas kebudayaan gitu loh. Itu kebudayaan. Mungkin dari segi bahasa nggak jauh beda kali ya. Ada yang pesta laut, ada yang sedekah laut, ada yang syukuran laut gitu ya. Saya juga kurang begitu paham gitu ya. Tapi mungkin maksudnya sama gitu ya. Bagaimana mensyukuri nikmat yang sudah diberikan dari kekayaan laut gitu ya. Betul. Karena kalau saya pribadi, saya nelayan, setiap hari makan jadi nelayan. Ya kan, rezeki saya nyari di laut gitu kan, tanpa modal. Orang ikan saya nggak nanam kok, tapi setiap hari kan saya ambil, gitu kan. Ya mungkin kalau perayaan itu dibilang apa ya, rasa syukur ya betul, rasa syukur. Ya cuman nggak sampai seperti yang saya lihat sendiri gitu loh, kayak percaya sama air darah kepala kerbau gitu, kayak gitu kan, itu kan udah nggak ini kayaknya. Iya, walau kalau di keyakinan kita sebagai umat muslim kan ya kita semua rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita harus bersyukur padanya gitu. Betul. Ada lagi Pak, kalau kejadian-kejadian
di lokasi itu atau hanya ini aja? Kejadian terakhir yang saya tahu ya di tanggal 7 bulan Oktober, bulan ini berarti tanggal 7. Kejadian apa, Pak? Itu kejadian di saat pesta laut juga. Itu makan korban juga 1 orang. Itu atas nama Ucat kalau nggak salah itu. Itu gimana kronologinya? Kronologi, jadi kalau saya nggak langsung terlibat di titik kejadian waktu itu. Saya dari jauh. Tapi saya sempat lihat video dari teman saya, kejadiannya kayak apa. Dari teman saya ini, bahwa si korban ini, ya memang dari rumah punya niat yang nggak bagus kayaknya. Jadi dia punya niat ikut pesta laut, dia punya niat mau ambil sesaji. Ambil sesaji, minyak yang mau diambil, Pak. Minyak. Kalau sesaji kan pasti ada minyak wangi. Mungkin itu yang dia percaya buat syarat melaut, mungkin. Nah, kejanggalan yang saya lihat di video teman saya itu, begitu sampai di titik pelepasan kepala kerbau, nah, si korban ini lompat dari perahu dia, lompat naik ke perahu sesaji. Ini yang saya lihat di video loh, kejadian yang sebenarnya. Perahu sesaji itu kan perahu yang terbuat dari styrofoam, tapi isinya khusus buat sesaji. Kepala kerbau plus macam-macam di situ, sesaji lah gitu. Nah, dia nekat masuk ke dalam. Bahkan di video itu saya lihat itu si korban itu sampai sila, Pak, begini, Pak. Jadi posisi minyak atau yang lain-lainnya lah, itu sesajinya itu di depan dia sila begini, Pak. Sila begitu. Di video saya lihat. Nah, itu. Dia sendiri kayak orang nggak sadar itu, Pak. Nah, akhirnya kaptennya dia kan ABK tuh, atas isi korban itu ABK. Nah, kaptennya manggil, Pak, udah nggak usah macam-macam, udah naik aja. Mau nyari apa sih, gitu bahasanya. Mau nyari apa sih? Udah naik. Nah, naik, Pak. Dia naik ke perahu. Nah, baru sampai ke perahu, itu leher seperti ada yang cekik, Pak. Nggak bisa napas, jadi melet-melet gitu. Gak ada yang cekik. Nah, akhirnya teman-temannya kasih minum gitu kan. Kasih minum, Pak. Nah, setelah kasih minum, udah tepar gitu kan. Tepar. Disangkanya pingsan. Nah, dibawalah pulang, Pak. Dibawa pulang. Niat mau diangkat, mau dibawa ke rumah sakit gitu kan. Nah, pas dilihat di dermaga, nyatanya udah nggak ada nyawanya. Itu bulan ini tanggal 7 kemarin. Berarti sekitar ya setengah bulanan lah, lebih gitu. Titiknya sama di sekitar situ. Ya tapi bisa aja itu ya, Pak, maksudnya sebuah kebetulan aja di koordinat yang sama gitu kejadian itu ya. Tapi kan Bapak juga sudah melaut gitu kan puluhan tahun ya, bahwa kejadian di koordinat itu cuma terjadi 2 kali doang selama hidup ya. Sebelum-sebelumnya nggak pernah gitu ya. Kalau sebelum saya nelayan sih saya nggak tahu ya. Ini saya sepengetahuan saya jadi nelayan aja. Iya, betul. Memang belum pernah. Iya. Nah, ini pasti netizen juga akan pada nanya gitu ya, Pak, bahwa yang tadi Bapak ceritakan itu memang pengetahuan Bapak tuh seperti itu gitu ya. Iya. Iya, bukan karang-karang, asli yang saya tahu gitu. Dan kita juga nggak berusaha untuk menghubungkan kejadian tragedi itu dengan hal mistis gitu ya, bahwa memang kematian itu kan sebuah yang pasti bagi manusia gitu ya, dan itu memang udah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tapi kok betul. Kebetulan aja gitu ya, di koordinat yang itu gitu ya. Kok bisa gitu ya. Nah. Tapi Pak, ini saya juga mau nanya, sebagai nelayan gitu ya, perlu nggak sih pakai pelampung gitu, jaket pelampung setiap melaut gitu? Kalau nelayan bukan himbauan, aturan dari sah bandar itu harus, ya kan, sah bandar. Tapi kalau saya sebagai nelayan kan lebih tahu, apalagi nelayan siang lebih tahu angin datang dari mana, berapa menit angin itu sampai, lebih tahu. Jadi tapi tetap bawa life jacket, tetap bawa, Pak, tetap antisipasi
pasti bawa. Jadi memang sudah peraturan ya harus Ya, peraturan bawa itu. ini ya. Karena ya balik lagi tiba-tiba kapalnya bocor, terus tiba-tiba terjadi badai Iya. kan nggak ada yang tahu ya. Betul. Ya itu resiko nelayan Pak. Biasa itu Pak. Biasa ya. Iya, biasa. Cuma kan dari tadi ini kita cerita tentang tragedi yang terjadi di laut gitu ya Pak. Cuma selama berpuluh-puluh tahun sering nggak sih Pak kejadian kayak kapal itu terbalik? Nih Bapak sendiri ya. Saya. Terus kapal bocor itu di tengah laut sering nggak sih? Apa jangan-jangan nggak pernah? Kalau saya pribadi seperti bocor, tenggelam, saya belum. Tapi kalau kena cuaca buruk sering. Cuaca buruk sering saya. Nah, terus seperti puting beliung sering. Saya sering. Kena puting beliung? Iya, sering. Gimana ceritanya? Pak? Cuman nggak langsung kena. Jadi kalau puting beliung itu nelayan udah tahu. Dari jarak sekian mil juga udah tahu. Puting beliung itu mau turun, tahu nelayan itu. Lautnya gimana tuh kalau puting beliung? Nah gini, kalau puting beliung di laut itu, setahu saya itu dia pasti ada awan hitam Pak. Bentuknya ya cekung begini. Itu tahu di tengah atau di pinggir pasti ada seperti buntut tikus. Pasti nongol kayak buntut tikus itu. Walaupun jauhnya berapa mil ketahuan kayak buntut tikus. Nah buntut tikus itu terus turun Pak. Turun sampai ke permukaan air laut. Nah dari permukaan air laut itu turun lagi sampai ke dasar laut. Nah akhirnya dasar laut itu disedot keluar lagi gitu Pak. Nah semburan itu tuh bentuknya bukannya air lagi, lumpur. Karena dasar laut. Sering saya kepergok kayak gitu Pak. Cuaca kayak gitu. Sering, cuman yang namanya nelayan tahu lah. Kita harus menghindar ke arah mana itu tahu. Karena seperti puting beliung itu dari arah mana? Selatan, timur, atau utara gitu. Jadi kita harus menghindar ke arah mana gitu, udah tahu. Udah tahu. Seperti itu. Kalau seperti ombak-ombak itu udah makanan lah buat lalapan setiap hari Pak. Lalapan tuh. Iya. Ya udah. Kalau gitu makasih banyak ya Pak Slamet sudah mau berbagi kisahnya di RJL. Sukses selalu Pak. Sama-sama, dan Pak. lancar-lancar selalu untuk Amin, melautnya ya. amin. Itu deh guys, episode pada hari ini ambil baiknya, buang buruknya seperti biasa. Dan dengan ada cerita-cerita seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.